belajar langsung. Ya, siap Mas, siap Mas. Mas Wakidul mengatakan tadi dia akan siap, akan segera turun untuk membimbing ya Mas Eko dari jarak dekat, mengarahkan bagaimana cara-cara teknik-teknik pengambilan ikan tanpa alat. Itu ya Mas Wahid sedang menuruni karena selama ini kita selalu malam hari ya, jadi kita akan coba di siang hari dan di tempat yang berbeda, yang sangat jauh dari tempat biasanya, karena untuk kali ini kita mengarah ke daerah Kota Bumi ya, Tangerang, yang biasanya di daerah Cikupa. Kali ini akan kita coba ke Kota Bumi, Sukabumi. Semoga kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang baik ya. Nanti kita akan tunggu dulu sebentar master kita yang sedang dalam perjalanan dan akan menuju ke danau bersama saya nanti, tapi sekarang sedang dalam perjalanan, kita tunggu sebentar. Nanti kita akan langsung menuju ke TKP. Sementara kita menuju ke TKP danau yang akan kita tuju, tinggal beberapa langkah lagi sampai di tempat. Ini kendaraan yang dipakai master kita mengalami kendala gangguan, nggak tahu ini mungkin apa ya, mampet apa bagaimana, ini mogok ya. Ngiup dulu Kak. Ngiup dulu katanya, ngiup dulu deh, kasih ini panas. Jadi kita agak tertunda dulu nih perjalanan ya menuju Danau Permata yang akan kita tuju. Tapi kita sudah dekat sekali dengan TKP ya sebenarnya. Nih suasana di sekitar Danau Permata ya. Ternyata motor sudah menyala, kita lanjutkan perjalanan ya. Jam ya, kita sudah sampai di danau tujuan kita, yaitu Danau Permata Tangerang ya. Di sini sudah ditunggu oleh Mas Eko ya, Mas Eko dari Bikin kopi. Purworejo ya, dari Purworejo. Justru luar biasa, dia udah bikin kopi duluan, dia datang menunggu kita udah bikin kopi dengan alat yang sangat sederhana sekali dan praktis ya. Kompor apa itu, baru lihat saya ada kompor portabel. Oh, kompor portabel. Ini ada Mas Ajam ya, putra dari master kita Mas Wahid, yang ikut serta untuk kali ini ya. Dan inilah danau yang akan kita lakukan penggogohan, coba kita lakukan penggogohan. Ini Danau Permata, cukup bagus sekali tempatnya ya, bersih. PR-nya nggak biru ya, mungkin kedalamannya nggak terlalu dalam ini kalau saya lihat dari ya 2 meter doang informasinya katanya, maksimal 2 meter. Dan inilah situasi di Danau Permata Tangerang ya. Sebenarnya ini di lingkungan perumahan ya, dekat sekali dengan perumahan. Ada perumahan, nggak tahu perumahan Permata atau apa itu namanya. Mungkin Permata itu, mungkin perumahan Permata ya. Di sisi danau juga ada sungai ya, tempat pembuangan air dari lingkungan sini. Jangan naikin jam, ambruk jam. Inilah danau yang akan kita lakukan penggogohan nanti. Mas Wahid ya, Mas Eko sibuk sekali itu ya, bikin kopi, menyiapkan kopinya. Oh, modelnya pakai gas itu, portable, kompor portable pakai gas tuh. Saya baru tahu nih. Luar biasa ini ya Mas Eko, ini persiapannya, repairnya dari rumah udah dipersiapkan sekali untuk kebutuhan kita di sini yang memang ya jauh ya dari warung, agak jauh lumayan ini, karena tadi perjalanan ke sini juga sangat memerlukan ekstra perjuangan ya. Jalannya becek, motor belok-belok di gas belok
kondisi jalannya yang sangat jelek sekali tadi ya. Sebenarnya itu kalau tidak hujan ya bagus, namun tadi karena habis hujan kali ya, jalan tanah, lumpur. Tapi ya alhamdulillah kita udah sampai di tujuan. Kita Mas Wahid sedang istirahat dulu sebentar, melihat situasi. Jadi rupanya untuk hari ini lebih mengarah ke memberikan tutorial ya, memberikan tutorial kepada Mas Eko, tamu kita yang dari Purworejo itu, belajar mendapatkan ikan, mencari ikan tanpa alat. Jadi ya sekaligus juga Mas Wahid juga yang melakukan gogo, sekaligus juga memberikan tutorial atau pembelajaran ya kepada Mas Eko. Ya, baru saja Mas Wahid memberikan arahan dan cara-cara, tuh lihat tuh, memberikan tutorial ya istilahnya ya, memberikan tutorial kepada Mas Eko. Tuh, komunikasi ya mungkin agak kurang kita dengar karena memang jaraknya agak lumayan jauh, tapi sempat saya dengar tadi mengenai posisi tangan dan kaki yang saya dengar. Ya, jadi seperti itu Mas, cara memberikan tutorial ya yang pengen mencoba untuk bisa mengambil ikan tanpa alat atau gogoh bahasa kami itu. Tuh, Mas Wahid selalu memberikan arahan terus, dia tidak tuh. Mas Eko mengikuti arahan Mas Wahid. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mencoba belajar, bolehlah kali-kali ya, nggak apa-apa kita belajar bersama master kita. Mungkin saudara Anda punya tempat atau yang memungkinkan untuk belajar, tapi jangan yang terlalu berbahaya kata Mas Wahid, karena untuk pemula dia nggak mau sembarangan di tempat yang beresiko tinggi gitu. Jadi kayak di sini ini di Permata ini, Danau Permata orang bilangnya itu, ini sangat cocok sekali ya untuk taraf pemula untuk belajar. Mungkin nanti saya juga akan belajar di sini ya, tapi untuk kali ini karena saya mendapat tugas dari saudara Pisupono untuk mengambilan konten kali ini, karena beliau saat ini masih belum bisa melakukan pengambilan konten ya. Jadi untuk sementara saya yang menghandle ini, yang menggantikannya. Nantilah ya suatu saat kalau sudah Mas Supono ini sudah, Ki Supono sudah normal, sudah kembali bisa mengambil konten, saya yang akan belajar insyaallah. Maaf goyang-goyang ya. Ya, kita kedatangan lagi tamu kita, Mas Mustoleh, Mas Lanang Sejagat. Ya, dia menyusul ke sini ya, ke TKP ini. TKP kayak apa aja ya. Ya, dia menyusul ke danau dengan perbekalannya rokok apa itu, nggak usah disebut merek ya. Nah, kita tidak disponsori oleh merek-merek tertentu. Inilah ya, Mas Mustoleh juga pengen melihat atau mungkin dia pengen belajar juga, cuman datangnya agak telat gitu ini. Itu Mas Eko sudah mulai nampak mendarat. Tadi dia sempat bilang ke saya udah beberapa kali dapat, udah dilempar tadi, tapi momennya sempat tidak kami ambil ya. Tapi ya menurut saya Mas Eko ini sudah sedikit bisa lah ya, sedikit bisa untuk. Oh, ini rupanya Mas Wahid juga sudah mulai mendarat ya, naik ya. Tiba-tiba datang, nggak lihat datanya dari mana, tahu muncul ini Mas Wahid ini. Atau sudah dekat ya.
Jadi untuk hari ini memang kita lebih Mas Wahid ini ya lebih apa namanya memberikan tutorial ya edukasi lah edukasi kata cara menangkap ikan. Jadi lebih mengarah itu. Jadi untuk hasil memang belum lah ya, belum bisa karena memang kita lagi Mas Wahid ini lagi benar-benar konsentrasi memberikan edukasi arahan ke Mas Eko tadi itu ya memang sambil belajar sambil memberi edukasi ini ya ada juga sih hasil ya, lumayan itu adalah beberapa yang didapat itu. Tapi karena saya lihat itu Mas Wahid ini lebih konsentrasi memberikan arahan terus mendampingi terus ya memang ya dapat hasil, tapi belum maksimal ya memang inilah mungkin karena memang lokasi di danau ini berbeda ya teksturnya, atau mungkin ikannya juga mungkin berbeda ya. Tapi ya lumayan lah ada hasil lah ya, boleh dibilang hasil sih ada, tetap banyak ya tuh, cukup lumayan juga tuh. Mati sampai rumah. Buat apa, Sang? Ya, kita sambil coba menanyakan kepada Mas Eko yang hari ini lagi belajar ya, coba kita tanyakan bagaimana. Oh ya Mas Eko, ini gimana kesan-kesannya belajar pemula ini dan mendapat arahan langsung nyelemnya. Tapi Mas Eko yakin bisa ya nanti ya? Tadi udah dapat 3. Oh, udah dapat 3 ya, udah dapat 3, artinya dia udah mampu lah menunjukkan kemampuannya ya. Dapat 3. Ini nanti Mas Mustoleh juga akan belajar, tapi dia lagi nunggu waktu ini. Waktunya belum pas katanya. Dia datangnya telat, tadi banyak kesibukan di luar sana, memang dia orangnya sibuk sekali ya. Di luar kegiatan kerjanya itu banyak sekali kegiatan di luar ya. Ini Om Mustoleh luar biasa, ganteng sekali, sesuai dengan sebutannya lanang sejagat ya. Tadi Mas Eko udah memberikan keterangan bahwa ya dia mengakui memang sulit ya, sulit, tapi dia yakin akan bisa nantinya karena dia juga akan belajar terus. Itu apa itu bukan ya. Mungkin nanti akan disambung lagi. Ini Mas Wahid, bagaimana Mas Wahid mengenai Mas Eko yang hari ini belajar? Kira-kira seperti apa dia? Masih susah mengendalikan badan. Dia di dalam air itu, di dasar itu masih nimbul mulu, ngambang terus, belum bisa ke dasar. Gitu ya. Iya. Jadi tekniknya masih perlu pembelajaran lagi. Oh, seperti itu. Menangkap ikan juga sebetulnya udah bisa, cuman mengendalikan badannya di dasar itu belum bisa. Oh, iya. Nah, itu tadi keterangan dari master kita, Mas Wahid. Dan di sini saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya memang betul ya, penangkapan ikan tanpa alat ini murni menggunakan teknik ya. Teknik tadi Mas Wahid sempat memberikan keterangan bahwa harus mengendalikan badan, apalah tadi yang dia ucapkan itu. Jadi di sini intinya memang saya tegaskan sekali lagi, pengambilan ikan tanpa alat ini murni teknik ya, murni teknik. Artinya bukan seperti yang orang ada yang mengatakan ini itu ini dan lain-lain, itu ya karena mereka belum tahu ya. Sebenarnya kalau Mas Wahid katakan ini murni teknik ya, teknik pengambilan ikan ini secara tradisional ini sebenarnya ya. Kalau masalah hasil di Danau Bintong Citra Raya nggak pernah habis. Ikannya 5 jari 4 jari. Kalau ikan yang segini kita sortir, kita rilis lagi. Di sini hanya tempat belajar doang. Siapa yang pengen belajar, ayo diajari caranya menggelapkan badan, cara berenang, cara megang ikan.